Harapan dapat mengasah masa depan. Impian adalah hal yang mewujudkan. Berdoa dan berusaha dalam menjawab setiap tantangan. Namun, masih banyak yang belum mengerti bahwa usaha tak seperti menjentikan jari. Membangun negeri membutuhkan komitmen tinggi. Dinas Kelautan dan Perikanan hadir sebagai wadah untuk membangun negeri. Kabupaten Pasangkayu yang memiliki garis pantai sepanjang 151 km dengan potensi-potensi besar yang berada di dalamnya. Potensi pada bidang perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan hasil perikanan. Dalam mewujudkan masyarakat Pasangkayu yang lebih sejahtera, maju, dan bermartabat berlandaskan keberagaman, pembangunan bidang perikanan dan kelautan pada aspek sumber daya manusia yang berkualitas, menguatnya struktur ekonomi produktif dan berdaya saing, serta akselerasi pemerataan pembangunan. Salah satu misi pembangunan nasional yang terkait dengan kelautan dan perikanan adalah mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional. Mandiri dimaksudkan ke depan Indonesia dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan sehingga sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Maju dimaksudkan dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan kekuatan sumber daya manusia kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata. Kuat diartikan memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi sumber daya kelautan dan perikanan serta menumbuhkan wawasan dan budaya bahari. Berbasis kepentingan nasional dimaksudkan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. 3 pilar yang menjadi misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kedaulatan, sovereignty, yaitu mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya kelautan dan perikanan serta mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Keberlanjutan, sustainability, yaitu mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Kesejahteraan, prosperity, yaitu mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan. Kabupaten Pasangkayu merupakan kabupaten yang paling utara Sulawesi Barat, yang mana panjang pesisir pantai 151 km. Secara administratif, Kabupaten Pasangkayu terdiri dari 12 kecamatan. Dari 12 kecamatan, Kabupaten Pasangkayu memiliki 10 kecamatan yang berada di pesisir pantai. Dari letak geografis tersebut, Kabupaten Pasangkayu memiliki potensi sumber daya perikanan dan kelautan yang cukup besar. Sehingga dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pasangkayu menetapkan produksi perikanan dan kelautan salah satu produk unggulan untuk meningkatkan pendapatan nelayan yang ada di Kabupaten Pasangkayu. Dari jumlah tersebut,
nelayan yang ada di Kabupaten Pasangkayu berjumlah 281 orang. Dari jumlah 281 orang tersebut, pemerintah telah memberikan bantuan berupa mesin katinting, gillnet atau pukat, alat tangkap, dan perahu. Tidak lain tujuannya untuk bagaimana para nelayan yang ada di Kabupaten Pasangkayu untuk meningkatkan produksi mereka dan meningkatkan pendapatan mereka. Dari bantuan yang ada tersebut memperlihatkan peningkatan produksi yang cukup signifikan. Dari tahun 2015 produksi ikan tuna 4.735,1 ton. Di tahun 2019 meningkat menjadi 8.931,2 ton, itu hampir kurang lebih 100% dalam jangka 5 tahun. Kemudian untuk di perikanan budidaya, untuk luas tambak yang ada di Kabupaten Pasangkayu mempunyai potensi yang cukup besar, yaitu kurang lebih 13.997 hektar, yang eksisten kurang lebih 4.107 hektar. Dari 4.700 itu 80% dikelola oleh petambak tradisional atau secara ekstensif, 20% yang dikelola oleh investor atau secara intensif. Petambak tradisional ini pemerintah telah memberikan bantuan berupa pakan ikan, benur, kemudian cetakan tambak, diberikan rehab tambak untuk bagaimana mereka meningkatkan produksinya. Dari salah satu produksi yang dihasilkan oleh tambak itu, pemerintah menetapkan udang faname sebagai salah satu produk unggulan di Kabupaten Pasangkayu. Produksi udang faname 5 tahun terakhir ini cukup meningkat, dan petambak-petambak yang ada di Kabupaten Pasangkayu ini di samping dikelola secara ekstensif juga dikelola intensif. Ekstensif itu menghasilkan produksi kurang lebih 238 ton per tahun. Sedangkan intensif atau investor berproduksi 9.860 ton per tahun. Di samping produksi, di Kabupaten Pasangkayu juga memiliki jumlah unit pengolahan ikan. Ini ada 7 unit yang ada di Kabupaten Pasangkayu untuk bagaimana masyarakat Pasangkayu, pesisir Pasangkayu juga bisa mengolah ikannya, tidak cuma sebagai bahan baku, juga bisa dikelola menjadi abon ikan, menjadi keripik ikan. Kemudian juga pemerintah dalam hal ini memberikan bantuan kendaraan untuk masyarakat yang memasarkan hasil perikanannya. Itu dalam 5 tahun terakhir itu sudah kurang lebih 280 unit kendaraan roda 2 dibantukan kepada masyarakat pemasar ikan yang ada di Kabupaten Pasangkayu. Semua program-program yang ada di pemerintah dalam hal ini pada Dinas Perikanan dan Kelautan, tujuannya tidak lain untuk bagaimana masyarakat meningkatkan pendapatannya.